Baik ya, karena kita lebih dulu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang apa itu seni rupa alternatif dan apa itu pentingnya membuat karya-karya seni rupa alternatif. Maka hari ini kita lanjutkan dengan proses pembuatan karya seni rupa alternatif. Karya seni rupa alternatif itu merupakan karya yang sifatnya konseptual sehingga karya tersebut memiliki basis riset yang kuat. Karya tersebut harus memiliki basis riset yang kuat. Karya yang memiliki basis riset yang kuat harus selalu dibarengi dengan pembacaan konteks. Kontekstualnya harus dibaca, memahami ruang sosial, misalkan kemudian aktivitas praktiknya mengobservasi lapangan, pertanyaan kritisnya apa problem keseharian yang sering dianggap remeh namun signifikan, contohnya misalkan IWW saat mengolah isu pengungsi berbasis riset lapangan. Nanti kita akan lihat karya-karyanya gitu ya. Lalu ada identifikasi media, bagaimana kalian mengidentifikasi media. Yang pertama pembacaan konteks, kalian lihat konteks lapangan itu yang terjadi seperti apa di Indonesia, yang terjadi seperti apa di Indonesia, yang terjadi seperti apa di misalkan di Al Jazeera, misalkan yang terjadi seperti apa di Yaman, yang terjadi seperti apa di pokoknya konteks saat ini yang terjadi seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi media keseharian. Kalian perlu mencari media-media untuk berkarya yang sifatnya tidak harus selalu kanvas, tidak harus selalu lukis, tapi yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Bisa plastik, bisa pakaian bekas, bisa arsip, koran, bisa apa, kondom, bisa apalagi. Dulu soalnya sempat ada di UNES itu, angkatan saya namanya Pujo Asmanto, dia eh, bicara tentang darurat seksual di UNES. Jadi di UNES itu mahasiswanya itu apa ya, kenakalan remajanya itu seksual gitu. Jadi nakalnya itu pada seksual gitu, terus akhirnya mereka karyanya itu berbasis kondom. Jadi kondom banyak gitu yang ditemukan di daerah UNES gitu. Itu bukti bahwa anak-anak UNES itu make hal seperti itu gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain, jilbab, mungkin apalagi perban, mungkin sepatu, mungkin buku. Nah, sekarang mungkin kalian jarang melihat sampah-sampah binder gitu ya. Binder tahu ya, binder kertas itu ya. Karena belakangan semuanya sudah berbasis digital semua gitu. Jadi kalau kalian menemukan kertas binder itu sesuatu yang sangat langka mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa cari media keseharian yang unik. Kemudian yang ketiga adalah dekonstruksi makna awal. Kalian coba untuk mendekonstruksi ulang makna-makna awal. Yang awalnya itu remote itu dipakai untuk TV, mungkin ini remote dipakai untuk menggerakkan keinginanmu dan lain sebagainya. Lalu formulasi gagasan, bagaimana kalian memformulasi sebuah gagasan. Contohnya adalah kalian menyusun argumentasi artistik. Misalkan, jika kita lurus terus dari sini, kita lihat dari peta ya, dari Gunung Pati ke Pantai Marina, itu ketika lurus terus itu diukur sekitar 45 meter misalkan, 45 kilometer misalkan. Itu kamu kemudian melakukan riset estetis dengan cara naik turun rumah. Jadi yang penting lurus. Ada orang lagi makan, kamu lewati, kamu ukur, yang penting lurus terus sampai Pantai Marina. Oh ternyata betul 45 km dan seterusnya. Itu namanya formulasi dan gagasan yang sifatnya susunan argumentatif. Kemudian eksperimentasi dan prototyping. Kalian mencoba untuk membuat prototipe karyanya. Coba-coba buat karyanya, prototype gitu ya. Eksperimen, oh kalau dikasih warna ini seperti ini, oh kalau kardus dikasih lem itu seperti ini, itu namanya eksperimentasi. Kemudian intervensi ruang, kalian mencoba untuk mengintervensi sebuah ruang. Setelah karya ini jadi, kalian coba untuk pamerkan dimanapun. Kalian coba intervensi di ruang-ruang publik, misalkan di
tempat pemilihan umum, misalkan di kuburan, misalkan di sampah, tempat sampah, misalkan dan lain sebagainya. Lalu presentasi sebagai peristiwa. Kalian coba membuat sebuah peristiwa itu menjadi sebuah presentasi kalian. Kalian video, kalian buat pembukaannya, kalian buat sesuatu yang lebih formal gitu ya. Untuk menjadikan itu sebagai sebuah peristiwa. Lalu refleksi, setelah itu kalian evaluasi. Oke, itu sekilas dulu ya. Kita akan mulai dari skema alur konseptual. Dari yang pertama, bagaimana cara membuat konsep yang menarik untuk karya ini. Yang pertama adalah kalian bisa mencari semua konteks apa yang terjadi keseharian ini. Apa yang terjadi di keseharian ini. Misalkan, agama sudah ditunggangi oleh oknum-oknum yang menyesatkan. Contoh, yang kedua, liberalisme, kebebasan sekarang sudah diartikan sebagai seruan perang. Misalkan, kemudian apalagi, gender sekarang sudah tidak terdiri dari dua gender saja. Sekarang ada banyak kan gender kan? Ada banyak. Terus kemudian aku adalah aku adalah bagaimana aku mendefinisikan diriku misalkan. Kemarin saya lihat ada orang yang di YouTube gitu, ada orang yang mengaku dirinya itu serigala. Tahu ya itu ya, mengaku dirinya serigala, kemudian kalau ditanya jawabnya au au gitu, au gitu. Perempuan mengaku dirinya serigala. Kalau dibilang manusia nggak mau. Saya serigala gitu ya. Nah, kalian coba cari keseharian itu. Kalian coba cari pola pikir atau wacana apapun yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan itu. Sesuatu yang menarik untuk diangkat gitu ya. Sesuatu yang menarik untuk direfleksikan, sesuatu yang menarik untuk diangkat, diobrolkan, itu kalian cari coba. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah mencari konsep atau apa yang ingin kalian angkat. Kemudian setelah itu kalian cari media yang memungkinkan untuk kalian presentasikan sebagai refleksi itu. Misalkan kalau ngomongin tentang rumah penduduk yang terlalu tertumpuk-tumpuk misalkan. Ya kan, di Semarang itu khasnya kan rumah penduduknya kan naik turun tumpuk-tumpuk gitu kan. Pegunungan. Maka konteks itu kalian bisa mungkin bikin rumah-rumahan kecil-kecil agak banyak, terus tumpuk-tumpuk menumpuk gitu. Atau kalian mungkin bikin instalasi pakai monopoli tapi rumahnya itu tumpuk-tumpuk ke atas dan lain sebagainya. Itu bisa sekali, sangat bisa gitu ya. Jadi kalian cari media-media yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Media keseharian itu tidak harus mahal atau tidak harus murah, tapi yang penting adalah sesuai. Sehingga kesesuaian itu bisa menjadi arsip sosial yang hidup. Alive archive sosial. Oke ya. Sehingga apa? Sehingga kamu sebagai orang yang yang nanti membuat karya itu saya harap kalian bisa menjadi sebuah residen. Orang yang masuk dalam sebuah lingkungan, misalkan kalian dari Batang, dari Ungaran, dari Kudus, dari Jepara, terus ke Gunung Pati, itu kan kalian residen di Gunung Pati. Nah, ketika kalian residen di Gunung Pati itu kalian menangkap fenomena apa yang ada di Gunung Pati, kemudian kalian buat dalam sebuah karya. Nah, kita akan lihat beberapa karya yang sebenarnya bisa dikategorikan hal tersebut ya. Kita lihat nih ya. Di bagian paling kanan ada baju yang sangat besar, kemudian ada batu, kemudian ada rumah ya, dia dipamerkan di dalam rumah. Kalau kalian lihat karya ini, berarti ada hubungannya dengan manusia yang konsumtif, manusia yang suka beli-beli baju terus gitu ya, manusia yang suka tergila-gila dengan batu dan lain sebagainya. Itu yang bagian kanan. Artinya persoalan konsumtif di sebuah daerah itu cukup tinggi. Yang kedua di sini ada polisi, ada orang bikin makanan sembarangan, kemudian
makannya juga lesehan gitu ya, orangnya berkumpul gitu. Ini ciri khas negara Asia Tenggara gitu-gitu kan. Kemudian di sini kita lihat ada orang membuat apa ya, kayak pondasi gitu ya menggunakan kayu-kayuan. Ini ciri khas negara Timur Tengah dan seterusnya. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran ke kalian. Mungkin kalian kenal kakak kelas kalian namanya Kokoh Nugroho. Ya, tidak kenal mungkin ya. Oke. Jadi ada kakak kelas kalian namanya Kokoh Nugroho. Kokoh Nugroho itu dulu pernah menjadi salah satu seniman yang saya kurasi di Binel Jateng pertama 2016. Saya kuratornya, kemudian Kokoh Nugroho itu membuat sesuatu yang menarik menurut saya karena dia bikin ini mukena, mukena. Terus mukena itu kan bagian sininya kan bolong ya. Nah, mukena itu terus dimasukkan ke kipas angin kayak gitu. Mukenanya dimasukin. Nah, kipas anginnya ada 4 atau 5 gitu saya lupa. Terus mukenanya pas kipas anginnya nyentor gitu tuh mukenanya jadi kayak apa? em, yang hantunya hantunya Harry Potter tuh namanya apa? Dementor. Mirip Dementor tapi putih. Gitu. Nah, terus dia ada semacam kayak instalasi suara gitu, ayat kursi, terus ada serigala. Nah, itu membuat kita itu mulai berpikir ulang, apakah ayat kursi itu benar-benar bisa mengusir hantu atau justru membuat kita sendiri takut. Karena seringkali kalau kita baca ayat kursi itu pikiran kita adalah hantu gitu kan. Jadi ketika kita mendengar suara ayat kursi itu bukan malah kita tentram, seneng, adem, tapi malah takut karena konotasinya ada hantu di situ gitu kan. Nah, itu sesuatu yang berkebalikan. Hal-hal semacam itu nanti kalian bisa buat, kalian bisa cari konteks-konteksnya, kalian susun bersama-sama, kemudian kalian buat karyanya. Ada lagi teman saya namanya Bayu Tambeng. Kapan-kapan akan saya ajak ke sini untuk ngobrol masalah seni rupa alternatif biar karya-karya kalian bisa lebih alternatif. Nah, dia itu pernah bikin atau menguasai ruang publik. Jadi gini, di Semarang itu dulu ada ruang-ruang publik yang sangat menarik. Contohnya adalah sendang yang dipakai mandi oleh Pak Harto ketika Pak Harto masih muda. Sendangnya itu dulu di Java Mall. Ada sebuah sendang yang sangat murni gitu ya, airnya bagus sekali. Terus ada lagi pertemuan 3 sungai, Tugu Soeharto itu tahu ya, di Kertekwesi, terus ke kiri itu, ya itu ada Tugu Soeharto di situ. Nah dulu tuh banyak situs-situs seperti itu di Semarang, situs-situs yang menarik seperti itu untuk publik gitu ya. Tapi dengan adanya konsumerisme yang banyak, dengan adanya mall-mall yang semakin banyak, akhirnya apa? Akhirnya situs-situs itu menjadi hilang. Nah, Mas Tambang itu bikin komunitas bersama teman-temannya, dia bawa semacam jas hujan gitu. Terus tiba-tiba masuk ke Java Mall, ber-20 orang, terus kemudian naruh stiker gitu, di sini pernah ada sendang yang bagus gitu-gitu. Itu di toko-toko mallnya. Gitu. Terus akhirnya satpam pada datang, terus ini apa ini gitu-gitu. Terus terjadi diskusi, itu terjadi obrolan, gitu, terjadi perlawanan gitu-gitu. Nah, menurut saya hal-hal semacam itu merupakan hal-hal yang harus kalian coba gitu ya. Tidak harus selalu bersifat karya fisik, tapi kalian bisa menggunakan karya-karya yang sifatnya project atau karya-karya yang video gitu. Nah, oke, ada beberapa pendekatan kekaryaan ya. Yang pertama adalah pendekatan tersebut menuntut sensitivitas sosial. Jadi kalian mencoba untuk pendekatannya bersifat sosial. Yang kedua, pendekatan bersifat riset kontekstual. Apa yang ada di konteks tersebut kalian ungkapkan secara sebenarnya. Yang ketiga, kebenaran menggeser fungsi material. Fungsi material yang awalnya A menjadi B itu karena tergeser fungsinya. Contoh, kalian tahu iros buat masak itu? Tahu ya?
Kalau kalian pergi ke Semarang bawah, rata-rata orang masak nasi goreng itu nggak pakai irus, tapi pakai cetok semen. Yang buat cetok semen itu loh. Percayalah sama saya. Coba kamu cari di Semarang bagian bawah, itu rata-rata orang masak nasi goreng itu pakai cetok semen. Serok semen itu loh, yang bentuknya gini tuh. Nah, bentuk ini tuh nanti dibikin agak agak melengkung dikit. Nah, coba kalian cari, pasti itu. Nah, itu kebenaran atau keberanian menggeser fungsi material. Jadi fungsi material dialih fungsikan, diganti fungsinya. Rukuh atau mukena yang awalnya untuk sholat, kalian coba geser maknanya menjadi suatu agak kehantu-hantuan gitu ya. Sarung yang sebenarnya untuk sholat kalian gunakan untuk perang. Sarung. Ya, itu. Kemudian yang keempat, kesadaran bahwa seni alternatif bekerja sebagai praktik wacana dan relasi. Adanya kesadaran bahwa karya non-kanvas, non-drawing, non-patung ini merupakan sebuah alternatif praktik wacana, relasi, dan sosial. Oke, step by step-nya adalah yang pertama, kalian mengidentifikasi masalah dan formulasi pertanyaan artistik. Contoh, di sekitar kalian itu ada masalah apa? Buang sampah sembarangan. Ada masalah apa misalkan yang lain? Selain buang sampah sembarangan. Irigasi atau pembuangan air tidak baik. Terus apalagi di sekitar kita masalahnya? Sampah daun, pembuangan sampah non yang tidak alami itu apa namanya? Non organik, pembuangan sampah non organik dan organik tidak dipisah sehingga sulit gitu ya. Terus kemudian ketergantungan dengan gadget dan lain sebagainya. Kalian coba cari dan identifikasi masalah itu. Yang kedua, kalian cari studi literatur dan kerangka teoritisnya. Kalian coba cari teori-teori yang memungkinkan membahas tentang itu. Menurut A, ternyata kondisi jalan yang rusak di Semarang itu ada sekian-sekian. Kamu cari studi literatur sebanyak mungkin. Oke? Langkah-langkahnya yang pertama adalah mengamati fenomena sosial, mengidentifikasi ketegangan, merumuskan pertanyaan. Lalu langkah yang kedua adalah menelaah teori. Kamu cari teori-teori estetika, kamu kaji seniman-seniman terdahulu, kamu cari identifikasi celah konseptual dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian cari riset lapangan. Kalian riset lapangan, kalian tanya ke orang-orang, kalian bisa melakukan observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, foto, video, dan lain sebagainya. Kalian cari sebanyak mungkin, lalu kalian bisa masukkan ke dalam sebuah karya. Ini contoh yang saya ambil adalah sebuah karya yang berjudul Forensik Arsitektur. Ini menarik karena ada seorang seniman Belanda yang membuat bahwa ternyata setiap bangunan itu memiliki forensik arsitektur tersendiri. Jadi ketika bangunan itu hancur, forensik itu bisa kelihatan kalau bangunan ini dulu digunakan untuk apa, kemudian bangunan ini berbentuk seperti apa dulunya, kemudian karena pencahayaannya ada di sekitar sini, ada kemungkinan orangnya dulu yang menghuni itu profesinya apa, dan seterusnya. Itu namanya forensik arsitektur. Lalu kemudian yang langkah keempat adalah analisis dan sintesis data. Langkahnya adalah dengan mengelompokkan temuan yang kalian dapatkan tadi, kalian kelompokkan, kemudian kalian identifikasi pola dan simbolnya, lalu menentukan media paling relevan, lalu kalian buat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bisa gunakan untuk dijawab menggunakan karya-karya kalian. Ya, lalu yang kelima adalah eksperimentasi material dan bentuk. Eksperimentasi material dan bentuk itu maksudnya adalah kalian cari media-media yang memungkinkan untuk bisa kalian gunakan, lalu kalian bikin karyanya, bentuknya kalian eksplorasi sendiri, bikin karya sendiri, kemudian nanti kalian presentasikan. Ini adalah karya dari Olafur Eliasson, judulnya adalah The New
Sun kalau tidak salah. Jadi dia itu merefleksikan bagaimana jika dunia ini tidak hanya ada satu matahari, tapi matahari itu banyak. Gitu. Nah, kemudian dia mensimulasikan kalau matahari ada di dekat kalian itu seperti apa, kalau panasnya matahari di dekat kalian itu seperti apa, itu dia mensimulasikan gitu ya. Nah, dari Olafur Eliasson ini, kalian bisa membuat langkah-langkah yang serupa. Misalkan kalian ingin merasakan bagaimana menjadi superhero, misalkan. Ya kalian cari, kalian buat sketsa, saya ingin menjadi superhero seperti Batman, misalkan. Batman itu kan bukan siapa-siapa, tapi dia bisa jadi superhero. Maka kalian belajar karate, belajar taekwondo, terus kalian bikin kostum-kostum sendiri, terus di kampung kamu mencoba membantu tetanggamu dengan kostum itu gitu kan, itu pasti akan menjadi karya seni yang cukup menarik. Maka langkah kelima ini adalah eksperimentasi material ini kalian harus yang pertama membuat sketsa dulu, kalian bikin maket, kalian bikin skenario, kalian buat interaksi dan uji materialnya, misalkan kok materimu itu atau karyamu itu menggunakan listrik, ya kalian uji listriknya gitu ya. Kemudian memungkinkan tidak karya tersebut menjadi sebuah dialog dengan ruang dan apresiator gitu-gitu ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah perancangan strategi presentasi. Kira-kira nanti kalian akan mempresentasikannya dengan cara seperti apa karya itu. Kalau kemarin karya pameran Wara kemarin, yang saya lihat kemarin karyanya bagus-bagus dan beberapa karya bebarengan, karya bareng-bareng seperti jaring yang ada di depan itu dibuat dengan sangat menarik. Nah, menurut saya karya-karya semacam itu bisa kalian angkat ulang. Jaring-jaring, genteng-genteng yang jatuh gitu-gitu. Kalian bisa angkat ulang untuk kalian formulasikan menjadi karya seni yang lebih baru gitu ya. Oke, kalian cari karya-karya yang menurut kalian bagus, kalian kemudian coba untuk kalian refleksikan di mana ini nanti cocoknya karya ini dipamerkan gitu ya. Misalkan di tengah kuburan, misalkan di restoran, misalkan di tengah kampus, di sekolah. Misalkan kalian mau mengkritik MBG misalkan. Nah, MBG ini kalian kasih apa gitu. Dan seterusnya. Pokoknya apa saja yang kalian nanti idenya kalian itu silahkan kalian nanti tulis di template yang sudah saya sediakan. Yang ketujuh adalah produksi dan implementasi. Yang ketujuh tentu saja kalian harus mulai memproduksi karya. Kalau tadi sketsa, ini langsung diproduksi. Yang kedelapan, dokumentasi dan refleksi. Kalian dokumentasikan betul-betul karya kalian di video, di foto. Lalu kemudian kalian refleksikan, kalian evaluasikan yang sudah kalian foto dan video tadi. Ini saya berikan contoh karya dari seorang seniman bernama Walid Rad. Ini orang Arab yang dia bikin karya dan karya ini cukup terkenal di LA. Jadi dia bikin mobil-mobil tapi mobilnya itu kayak, karena dulu di sini tuh kayak site specific project gitu. Karena di sini itu dulu jalan raya, terus kemudian jalan raya itu diubah menjadi museum misalkan. Maka ada mobil di dalam situ tapi di tembok gitu mobilnya, kayak tembus tembok gitu. Nah, gitu-gitu. Ini karya dari Walid Rad. Ada lagi di tukang parkir, ada lagi di mana-mana. Jadi ada mobil-mobil yang dipotong-potong terus dimasukin ke semen gitu. Coba kalian cek lagi karya Walid Rad. Oke, intinya sebenarnya beberapa hal itu tadi ada dari kalian penyesuaian dari rumusan masalah yang pertama. Kalian mencari pertanyaan-pertanyaan artistik terlebih dahulu, cari sesuatu hal yang di sekitar kalian itu menarik. Kemudian kalian coba riset dan mencari kedalaman dari fenomena yang ada di sekitar kalian itu, kalian cari kedalamannya. Kemudian kalian integrasikan teori dan referensi yang kalian baca, yang kalian cari formulasi konsep narasi artistik yang menarik, kemudian kalian buat mediumnya dengan coba-coba, dicoba-coba dulu, terus setelah jadi, kalian buat yang besar, yang bagus, yang finish, lalu setelah itu baru kalian dokumentasi dan evaluasi. Kurang lebih seperti itu teman-teman, saya akan contohkan isi template tersebut.
Ini. Baik, saya perlihatkan contoh template penciptaan karya berbasis riset. Saya akan contohkan salah satu karya seniman bernama Hema Upadhyay. Kalian bisanya adalah judul karyanya adalah ini nih. Judul karyanya adalah Dream a Wish, Wish a Dream. Nah, karyanya yang paling bawah ini. Nih karyanya Hema Upadhyay. Dream a Wish, Wish a Dream. Jadi Hema Upadhyay itu berkarya dengan cara mengumpulkan barang-barang urban bekas. Barang-barang urban bekas itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, disusun sedemikian rupa menjadi kompleks perumahan seperti ini. Kalau kalian dulu pernah baca bukunya Santiago Zabala, nah di sini ada ya Hema Upadhyay. Nah, ini adalah cerita tentang atau seniman yang bikin sebuah instalasi tentang betapa jomplangnya kota di sebuah daratan bernama India. Kota di India itu namanya kalau tidak salah Dubai. Bukan Dubai, apa namanya? Ibu kota India apa? New Delhi atau Mumbai, saya lupa. Pokoknya antara New Delhi atau Mumbai. Di kota ini terdapat satu gedung yang sangat mewah bernama apa yang kayak masjid itu juga Taj Mahal. Di situ juga ada rumahnya artis-artis India, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, orang-orang kaya India, Bollywoodnya. Tapi di depannya itu karya rumah-rumah slum, rumah-rumah kumuh gitu. Nah, di sini Hema Upadhyay mencoba untuk memberikan gambaran kepada orang-orang kaya itu bahwa di sekitar kalian itu masih banyak loh orang-orang yang miskin gitu-gitu. Nah, maka itu konteks awalnya ya. Maka di sini ketika saya contohkan, kalian nanti bisa membuat atau mengisi judul karya kalian di sini. Judulnya apa? Kalau belum ketemu ya jangan ditulis dulu. Nama seniman, nama kalian. Kalian mau pameran di mana? Di sini ada Mumbai, India dan lain sebagainya. Kalian bisa di Semarang, bisa di Kelas, bisa di Kuburan, bisa di SK, di studio band, bisa di manapun. Kalian nanti sesuaikan. Durasi proyeknya 1 tahun atau 1 semester. Bentuk karyanya, nah ini nanti bentuk karyanya seperti apa. Oke, nanti kalian bisa buat ini sebagai sebuah sketsa. Tahapan yang pertama, kalian buat latar belakang masalah. Apa yang menurut kalian di sekitar kalian itu menjadi masalah? Itu kalian tuliskan di latar belakang. Kalian bisa memanfaatkan ChatGPT, bisa memanfaatkan Google Chrome untuk mencari permasalahan-permasalahan yang menurut kalian itu penting untuk kalian bahas. Kalian nanti paste di sini, lalu kalian coba cari masalah utamanya. Kalau tadi masalah dari Hema Upadhyay adalah masalah migrasi penduduk yang membentuk ulang identitas kota dan tubuh sosialnya. Karena ada migrasi urban, orang-orang kaya di situ, maka orang-orang miskin berpikir kalau saya kalau saya ke sana juga, maka saya akan ketularan kaya. Seperti di Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang-orang kaya, terus kita berpikir, kalau kita di kota ini terus, kita nggak akan maju. Kita akhirnya pindah ke Jakarta, dan seterusnya gitu ya. Itu masalah utama. Kalian nanti bisa cari masalah utamanya. Lalu kalian setelah mencari masalah utama, kalian cari beberapa pertanyaan yang bersifat artistik dan nanti mungkin bisa kalian masukkan atau cari jawabannya melalui karya, gitu ya. Bagaimana jika kota direduksi menjadi miniatur yang rapuh? Apa yang terjadi ketika mimpi migran divisualisasikan sebagai lanskap yang padat? Bagaimana perubahan demografis diartikulasikan melalui struktur spasial instalasi? Nah, kalian coba cari pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian itu
bisa membuat atau menghasilkan karya yang baik. Tahap yang kedua, kalian membuat teori atau kerangka teori referensi. Kalian cari referensi-referensi yang berhubungan dengan karya yang akan kalian buat. Kalau karya Hema Upadhyaya tadi ya berarti ngomongin tentang teori urbanisasi, ngomongin tentang teori pembangunan, ngomongin tentang teori migrasi dan identitas, ngomongin tentang memori kolektif, ngomongin tentang ruang, ngomongin tentang kota, tata letak, ngomongin tentang arsitektur kota dan lain sebagainya, gitu ya. Kalian bisa mencari konsep-konsep atau kuncinya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya kalian cari referensi praktik artistik. Kalian cari orang-orang yang membuat karya atau ngomongin tentang itu juga, gitu ya. Oke ya, cari yang seperti itu. Lalu tahap ketiga, riset lapangan. Yang pertama, kalian coba membuat metodenya. Kalian buat metodenya. Kalau metode kalian itu adalah metode perkotaan, maka kalian nanti risetnya ke kota. Kalau kalian itu ingin mengecek tentang psikologi seseorang, maka metode kalian adalah tentang psikologi dan seterusnya, gitu ya. Kalian cari dokumentasi-dokumentasi tentang psikologi seseorang. Kalian cari dokumentasi tentang kejiwaan seseorang. Setelah itu, kamu cari temuanmu. Kamu punya temuan apa? Lalu data-datamu itu kamu laporkan. Baru keempat, kamu memasukkan analisis dan formulasi konsep. Ketika data-data ini sudah kamu temukan, kamu bisa bikin analisis formulasi konsepnya. Oke ya, misalkan kondisi jalan raya di Semarang sangat mengkhawatirkan. Datanya, kamu menemukan data bahwa 80% kondisi jalan di Semarang itu rusak, misalkan. Maka, dari situ, dari data itu, kamu bisa memformulasikan karya apa yang akan kamu buat dari data itu. Oh, misalkan setiap kali ada jalan yang bolong, kamu kasih air, terus kamu kasih ikan, terus kamu kayak mancing gitu, terus kamu foto. Nah, itu karya yang sifatnya dari data gitu ya. Nah, kamu bikin di jalan bolong-bolong itu mungkin ada 20 foto misalnya. Kemudian tahap keempat, analisis formulasi konsep. Setelah data-data itu kamu konsepkan, setelah data-data itu kamu buat, kamu dapatkan, kemudian data itu kamu interpretasi. Oh, ternyata kalau Semarang itu jalannya rusak 80%, artinya banyak motor yang rusak. Artinya bengkel akan semakin laris. Artinya gitu. Itu namanya interpretasi. Nah, jika seperti itu, yang harus kalian buat adalah bengkel keliling. Paham maksud saya? Kalian bikin karya instalasi bengkel keliling. Loh, kenapa kok bikin bengkel keliling? Karena fakta di Semarang itu jalannya rusak 80%. Saya pasti akan laku kalau saya membuat bengkel keliling. Paham maksud saya? Nah, itu bisa kalian gunakan cara-cara semacam itu. Yang kedua, kalian cari konsep intinya, kemudian kalian buat karyanya. Konsep intinya adalah jalan-jalan di Semarang itu rusak. Terus kalian ngeprint lubang-lubang, terus kalian taruh di jalan-jalan yang masih baik. Tumben jalannya baik, biasanya rusak gitu. Terus yang ketiga ada arti statement. Kalian bikin sebuah statement yang menyatakan bahwa jalan di Semarang itu banyak yang rusak, gitu ya. Tahap yang kelima adalah strategi medium dan bentuk. Nah, di sini kalian harus mulai memikirkan medium. Kalau tadi kalian mau membuat instalasi bengkel, medium apa yang kira-kira menarik? Misalkan kalian bikin bengkel kecil, bengkel Tamiya atau apa gitu. Kalian misalkan ingin mengkritik MBG, mediumnya adalah bento box gitu ya, terus di dalamnya ada uangnya 15.000 gitu, misalkan.
Nah, itu medium. Kalian pikirkan medium yang menarik. Lalu yang terakhir adalah ilustrasi karya. Kalian buat sketsa dulu karya kalian akan kalian buat seperti apa. Lalu kemudian kalian kumpulkan. Setelah itu tahap keenam, kalian nanti setelah sketsa itu sudah jadi, kalian nanti berpikir akan dipamerkan di mana. Misalkan dipamerkan di ruang kelas, dipamerkan di WC, dipamerkan di kucingan, di tengah alun-alun, dimanapun itu kalian nanti harus ditulis di sini mau dipamerkan di mana. Yang ketujuh adalah tahap produksi. Setelah itu semua selesai, sketsanya, kalian baru buat itu menjadi karya. Kalian produksi karya itu. Baru setelah itu kalian buat dokumentasi dan refleksi atau evaluasi. Nah, saya sarankan kalian buat semacam checklist atau daftar yang harus kalian lakukan dengan centang-centang. Gitu ya. Karena apa? Karena nanti penilaiannya adalah ini penilaiannya. Sebentar. Ada di sini penilaiannya. Jadi kalian nanti akan mendapatkan nilai maksimal jika kalian melakukan ini. Nah, sekian gitu ya. Rumusan masalah itu nilainya 15%. Kalau rumusan masalah kalian bagus, nanti berarti 15%. Kedalaman riset kalian itu tentang apa, kedalamannya, teori-teori yang kalian masukkan itu tentang apa, itu 20%. Integrasi teori dengan referensi 10%, formulasi konsep dan narasi artistik itu 15%, relevansi pemilihan medium itu 10%, eksperimentasi itu 10%, strategi ruang dan relasi 10%, serta refleksi kritisnya 10%. Kurang lebih seperti ini. Tadi PPT-nya sudah saya kasih ke Wanto dan share. Begitu minggu depan teman-teman tidak perlu